Bayangkan suatu malam yang tenang, langit gelap dihiasi cahaya bulan yang biasa menemani manusia sejak ribuan tahun lalu. Namun tiba-tiba, dalam sebuah peristiwa yang tak pernah terbayangkan, bulan meledak menjadi jutaan pecahan raksasa. Kilatan cahaya terang memenuhi langit, jauh lebih dahsyat dari letusan gunung berapi manapun di bumi. Bagi kita yang menyaksikan dari permukaan, pemandangan itu akan tampak indah sekaligus mengerikan. Bulan, satelit alami yang setia mengitari bumi, hancur dalam sekejap mata. Pertanyaan besarnya, apa yang akan terjadi setelah itu? Bulan bukan sekadar hiasan malam. Gravitasi bulan selama ini mengendalikan pasang surut laut, membantu menjaga stabilitas rotasi bumi, bahkan berperan penting dalam mendukung kehidupan. Saat bulan meledak, keseimbangan yang rapuh itu akan langsung terganggu. Pecahan bulan akan berhamburan ke segala arah, sebagian tetap terjebak dalam orbit bumi, sebagian lagi melayang bebas di luar angkasa. Tidak semua pecahan akan jatuh ke bumi sekaligus, tapi hujan meteor besar hampir pasti terjadi. Potongan kecil mungkin terbakar di atmosfer, menimbulkan cahaya jatuh yang memukau, tetapi pecahan besar akan menghantam permukaan dengan kekuatan setara ribuan bom nuklir. Ledakan ini juga akan mengubah wajah langit malam selamanya. Tidakkah ada lagi bulan purnama yang indah? Tidak ada lagi gerhana bulan yang menawan. Sebagai gantinya, kita akan melihat cincin serpihan yang mengelilingi bumi, mirip cincin Saturnus, namun terbentuk dari reruntuhan bulan yang hancur. Bagi para astronom, ini akan menjadi laboratorium kosmik yang menakjubkan, tapi bagi kehidupan di bumi, ini awal dari masalah besar. Sebab hilangnya bulan berarti hilangnya penopang utama bagi keseimbangan planet kita. Dan itu baru permulaan dari mimpi buruk yang panjang. Setelah bulan meledak, efek langsung yang paling terasa adalah hujan meteor besar. Pecahan bulan berukuran kecil akan terbakar habis di atmosfer, menimbulkan cahaya indah seperti hujan bintang yang tak ada habisnya. Namun tidak semua pecahan akan hancur di udara. Batu-batu besar seukuran kota bisa menghantam permukaan bumi dengan kekuatan dahsyat. Ledakan yang ditimbulkan setara dengan ribuan bom nuklir, menghancurkan wilayah luas, memicu kebakaran hutan, bahkan mungkin menciptakan kawah raksasa. Jika pecahan jatuh di lautan, gelombang tsunami setinggi puluhan meter bisa melanda pantai dan menelan kota-kota pesisir. Selain hujan meteor, pecahan bulan yang tidak jatuh akan membentuk cincin puing yang mengorbit bumi. Sekilas, cincin itu mungkin terlihat indah, tetapi keberadaannya menimbulkan ancaman besar. Puing-puing yang mengelilingi planet kita akan terus bertabrakan satu sama lain, menimbulkan hujan serpihan baru yang sewaktu-waktu bisa jatuh ke permukaan. Bumi akan menjadi sasaran ancaman konstan, seolah hidup di tengah ladang ranjau kosmik. Hilangnya bulan juga langsung mengacaukan gravitasi yang selama ini mengatur pasang surut laut. Tanpa tarikan bulan, gelombang pasang menjadi tidak stabil. Di beberapa tempat, laut bisa naik lebih tinggi dari biasanya, sementara di tempat lain air bisa surut ekstrim. Ekosistem laut akan terganggu parah, hewan-hewan yang bergantung pada siklus pasang surut kehilangan orientasi. Nelayan tak bisa lagi memprediksi kapan air naik atau turun, dan pantai bisa menjadi tempat yang berbahaya. Semua itu baru efek awal. Kehidupan di bumi akan menghadapi perubahan mendadak yang drastis, dan manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi baru yang penuh ancaman. Langit malam mungkin terlihat indah dengan cincin bercahaya, tetapi di balik keindahan itu tersembunyi bahaya yang bisa menghancurkan peradaban. Hilangnya bulan bukan hanya kehilangan sahabat langit, melainkan awal dari tantangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Setelah dampak awal berupa hujan meteor dan cincin puing mengelilingi bumi, masalah berikutnya muncul dari ketidakstabilan rotasi planet kita. Selama ini, gravitasi bulan berperan menjaga kemiringan sumbu bumi agar tetap stabil. Tanpa bulan, sumbu rotasi bumi bisa bergeser liar dari waktu ke waktu. Kadang miring lebih jauh, kadang tegak lurus, dan perubahan ini akan berdampak langsung pada iklim. Bayangkan suatu saat kutub utara mendapat sinar matahari berlebih hingga es, mencair habis, sementara di waktu lain kutub selatan membeku lebih parah dari sekarang. Musim yang kita kenal bisa hilang, berganti dengan kondisi ekstrem yang sulit diprediksi. Bagi kehidupan di bumi, perubahan ini membawa bencana besar. Tanaman yang bergantung pada siklus musim akan gagal panen, hewan bermigrasi kehilangan pola, dan manusia sulit menentukan kapan harus menanam atau memanen. Kekacauan iklim bisa memicu krisis pangan global, laut yang sudah kacau, karena hilangnya pasang surut kini, diperparah dengan badai super yang muncul akibat perbedaan suhu ekstrem. Kota-kota pesisir terancam tenggelam,
sementara daerah lain bisa mengalami kekeringan panjang. Selain itu, hilangnya cahaya bulan mengubah pola hidup makhluk hidup. Banyak hewan malam yang selama ini mengandalkan cahaya bulan untuk berburu atau bermigrasi akan kehilangan orientasi. Penyu burung hingga serangga tertentu bisa punah karena tidak mampu beradaptasi. Manusia pun terdampak. Malam akan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu kota mungkin bisa menggantikan, tetapi di daerah terpencil, hilangnya cahaya bulan berarti hilangnya panduan alami. Di sisi lain, langit malam yang penuh cincin puing memang akan terlihat indah. Namun keindahan itu hanya selubung dari kekacauan besar yang mengancam peradaban. Manusia mungkin akan mencoba bertahan dengan teknologi, membangun sistem satelit atau perisai untuk menghadapi hujan puing. Namun tanpa bulan, bumi telah kehilangan salah satu penopang utamanya. Perubahan ini ibarat fondasi rumah yang runtuh, sulit diperbaiki, dan dampaknya akan terus menghantui kehidupan di planet kita. Seiring waktu berjalan, dampak hilangnya bulan semakin terasa menghantam peradaban manusia. Ketidakstabilan iklim membuat wilayah yang dulunya subur berubah menjadi gurun kering, sementara daerah lain terus dilanda banjir besar. Kota-kota pesisir tenggelam, ladang pertanian gagal panen, dan masyarakat terjebak dalam krisis pangan berkepanjangan. Perdagangan global lumpuh, karena lautan yang dulu bisa diprediksi pasang, surutnya kini menjadi jalur berbahaya dengan gelombang tak menentu. Manusia yang terbiasa hidup dengan siklus bulan kini dipaksa beradaptasi tanpa kepastian. Selain bencana alam, hujan meteor dari sisa pecahan bulan tetap menjadi ancaman. Setiap beberapa tahun sekali, potongan besar bisa jatuh ke bumi, menghancurkan kota, atau memicu kebakaran hutan raksasa. Peradaban modern yang bergantung pada satelit pun ikut terganggu. Ribuan serpian bulan di orbit membuat peluncuran roket atau komunikasi. Satelit menjadi berisiko. Internet, GPS, hingga sistem komunikasi global bisa runtuh hanya karena benturan dengan puing di luar angkasa. Dunia yang semakin bergantung pada teknologi justru menjadi lebih rapuh. Bagi manusia, keadaan ini bisa memicu konflik besar. Negara-negara yang masih punya sumber daya akan berusaha mempertahankannya, sementara yang lain mungkin memilih perang demi bertahan hidup. Migrasi massal terjadi ketika wilayah tertentu sudah tak layak huni. Wabah penyakit juga menyebar akibat sanitasi yang buruk dan krisis air bersih. Dalam skenario terburuk, umat manusia bisa menghadapi kepunahan massal yang disebabkan bukan oleh asteroid luar, melainkan oleh meledaknya satelit alami mereka sendiri. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang jelas. Bulan bukan hanya penghias langit malam. Selama ini dia adalah penyeimbang kehidupan di bumi. Hilangnya, bulan membuat planet kita ibarat kapal yang kehilangan kemudi di tengah badai. Sejarah mungkin akan mencatat peradaban manusia sebagai korban dari peristiwa kosmik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada akhirnya, bayangan tentang bulan yang meledak hanyalah skenario imajiner. Namun skenario ini mengajarkan kita satu hal penting, betapa rapuhnya keseimbangan bumi. Selama ini, bulan terlihat sederhana, sekadar benda bercahaya di langit malam. Nyatanya bulan adalah penopang kehidupan. Tanpa tarikan gravitasinya, pasang surut laut akan kacau, rotasi bumi kehilangan stabilitas, iklim bergeser liar, dan kehidupan bisa runtuh hanya dalam hitungan abad. Bulan adalah sahabat setia yang diam-diam menjaga peradaban sejak awal umat manusia. Sejarah bumi tidak akan pernah sama tanpa bulan. Dari membantu makhluk hidup pertama di lautan, hingga menjadi sumber inspirasi seni, mitologi, dan ilmu pengetahuan, bulan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Ia adalah kalender alami yang membimbing nenek moyang kita, cahaya yang menuntun pelaut di malam gelap, hingga simbol romantis yang tak tergantikan. Jika bulan benar-benar hancur, manusia akan kehilangan lebih dari sekadar satelit alami. Kita akan kehilangan bagian dari identitas dan sejarah kita sendiri. Namun, di balik rasa takut akan bencana kosmik, ada satu pelajaran besar. Alam semesta penuh misteri, dan keberadaan kita di bumi hanyalah hasil dari keseimbangan rapuh yang mudah goyah. Satu perubahan kecil saja, seperti hilangnya bulan, cukup untuk mengubah nasib seluruh planet. Karena itu, memahami peran bulan membuat kita semakin menghargai betapa beruntungnya kita bisa hidup dalam kondisi yang tepat. Dan mungkin setelah membayangkan semua ini, kita akan melihat bulan dengan cara yang berbeda. Setiap kali menatap langit malam dan melihat sinarnya, kita bisa mengingat bahwa satelit itu bukan sekadar pemandangan indah, melainkan pelindung yang menjaga kehidupan. Jadi jangan pernah anggap remeh benda bulat pucat yang setia menggantung di langit. Kalau menurut kamu, apa yang paling menakutkan jika bulan benar-benar hancur?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menjeng dan lubi untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sains menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.